Selamat pagi, Bunda-Bunda. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dalam program Online Talk Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari Surabaya. Untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan pakar salah satu dokter anak di Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari tentang tema saat si kecil berat badannya susah naik. Nah, tema ini memang menjadi tema yang pastinya banyak dibutuhkan oleh bunda-bunda. Jadi memang kadang makan sudah banyak, tapi kenaikan berat badannya belum maksimal, atau menyusunya sering, tapi juga kenaikan berat badannya masih belum maksimal. Nah, hari ini nanti yang akan menjadi narasumber kita adalah Dr. Arif Wijaya Rusli. Beliau adalah salah satu tim dokter anak di Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari, Surabaya. Untuk moderator acara kita hari ini dengan saya Didi yang akan menemani bunda-bunda sekalian. Nah, untuk susunan acara kita siang hari ini nanti Dr. Arif akan memaparkan presentasi atau materi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab secara langsung. Kalau bunda-bunda ingin bertanya melalui chat juga dipersilahkan. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini Dr. Arif. Selamat Assalamualaikum siang, Mbak Didi. dokter. Waalaikumsalam, Ya, dokter. Apa kabar, dokter? baik. Lagi Ya, di mana ini, dokter? ini lagi di Poli, di Rumah Sakit Haji. Oke, baik. Ya, Oke, hari ini sudah hadir bersama dengan kita, dokter, ada 22 bunda yang ingin belajar, ingin diskusi bersama tentang apa sih tipsnya atau apa yang harus dilakukan ketika si kecil sudah banyak makan tapi ternyata berat badannya masih tidak naik atau susah naiknya. Nah, ya. presentasinya dari dokter atau saya bantu jadinya? Eh, itu dari sini aja, boleh. Baik. Oke, sip. Share. Kelihatan? Sudah, Sudah dokter? kelihatan? Sudah terlihat? Ya, oke. Suara udah jelas, Mbak Didi? Sudah? Oke, coba saya. Oke, jelas. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Didi. Saya berusaha ini sebagai apa ya, sebagai dasar untuk sekaligus ilmu sedikit untuk memberikan masukan kepada ibu-ibu yang ada di sini, sehingga mungkin dengan penjelasannya ada yang bisa terjawab, mungkin ada yang belum, monggo saya bertanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja. Jadi dengan tema saat berat badan si kecil susah naik, ya seperti ini gambar ini, seperti ini banyak kita jumpai ya. Jadi gerakan tutup mulut, gerakan mikir-mikir dulu dimakan atau enggak, ini suatu hal yang sangat itu suatu sering dijumpai oleh ibu-ibu dan sering ditanya ke saya. Ini. Nah, sebelum masuk ke sana kita harus tahu tahapan proses keterampilan makan. Jadi proses keterampilan makan ini diawali dengan suatu refleks primitif. Saat ibu lahir mungkin masih ingat rotting refleks. Rotting refleks itu kalau jari-jari kita dekatkan di pipinya, dia akan menoleh mencari puting ya. Nah, ini rotting refleks. Kemudian suck and swallow refleks. Nah, jadi hisapan dan untuk menelan. Nah, refleks serta gag refleks. Gag refleks itu gerakan untuk menolak kalau udah kenyang, dan tunggu thrust refleks, jadi menjulurkan lidah. Nah, kalau dikasih makanan padat dia nggak akan bisa, sehingga pada masa ini atau periode ini itu yang cocok adalah makanan yang cair. Nah, dan apa yang kita siapkan adalah ASI yang terbaik. Terus ini berlangsung usia 4 sampai 6 bulan. Usia 4 sampai 6 bulan. Nah, begitu refleks primitif ini hilang, nah muncul keterampilan yang lain, yaitu menggenggam atau palm grasp dan menjepit pitch grab, sehingga mampu menggunakan tangannya untuk meraih dan memegang makanan.
ya. Sehingga pada saat ini anak sudah bisa siap untuk menerima makanan padat selain ASI. Selain ada syarat yang lain, misalnya dia sudah bisa duduk, ya walaupun ada bantuan, kepala udah tegak, sehingga anak udah bisa berlatih untuk menggunakan sendok atau tangannya untuk memasukkan makanan itu atau finger food. Selanjutnya, nah kalau pada tahap ini anak itu terampil sekali dari makan ke mulutnya dengan makan sendok dengan baik, maka dilatih karena bisa menggunakan cangkir. Oh ya, dan seluruh proses ini diajarkan kalau udah pandai atau menggunakan cangkir ini, diharapkan anak ini lebih terampil lagi dan siap untuk makan dewasa ya di usia setahun ya. Jadi proses ini memang proses pembelajaran yang memang pasti ada kendalanya ya. Jadi untuk mempersiapkan di usia setahun dengan makanan kita, makanan keluarga. Dan proses memperkenalkan makanan padat itu diberikan secara bertahap. Baik teksturnya pertama usia 6 bulan sampai 8 bulan tim saring. Kemudian 8 bulan udah mulai agak tim tapi tidak disaring. Nah, kemudian 10 bulan udah mulai bubur, akhirnya sampai di usia setahun dengan makanan keluarga atau nasi kita yang agak lembek sedikit. Nah, kemudian sampailah pada proses yang Anda alami, semua ibu-ibu alami. Jadi proses kesulitan untuk makan. Yang biasanya terjadi antara usia 1 sampai 3 tahun. Ya. Sulit sekali makan. Jadi menurut Buning memang ada 3 kategori. Ya. Ada memang kelainan struktur anatominya, ada memang gangguan perkembangan neurologis, dan gangguan perilaku makan. Ya, jadi kalau kelainan struktur anatomi bisa memang abnormal. Jadi nasoorofaring, jadi dari naso, dari faringnya, jadi ini ada bisa atresia kuane atau tersumbatnya kuane atau lubang hidung belakang. Terus ada palatosisis atau bibir sumbing baik di bibir maupun di langit-langit, atau gangguan atau abnormal di laring, pita suara maupun di trakea. Ya, ada yang kelemahan daripada dinding daripada trakea. Serta ada gangguan dari yang abnormal dari ususnya, usus vagusnya. Ada fistel, ya. Jadi ada stricter, itu kelainan anatominya. Nah, kemudian kalau kelainan neurologi yang sering terjadi atau sering kita jumpai ada cerebral palsy. Cerebral palsy itu infeksi atau trauma yang terjadi pada saat otak berkembang pesat atau di bawah 2 tahun, sehingga terjadi gangguan daripada otak yang sifatnya permanen. Nah, kemudian malformasi dari Arnold Chiari, myomeningitis, dysautonom familiar, setelah ini semua adalah kelainan daripada sistem sarafnya. Nah, yang sering itu di yang kelompok ketiga, yaitu gangguan perilaku makan. Yaitu gangguan regulasi otonom rasa lapar dan kenyang yang terjadi saat usia 2 bulan pertama, gangguan hubungan timbal balik orang tua dan anak usia 2 sampai 6 bulan, 2 bulan. Kemudian anoreksia infantil, kemudian pilih-pilih makanan, ya seperti picky gitu. Terus gangguan kondisi yang terkait kondisi medis, ya terkait kondisi medis ya mungkin ya tadi sama dengan palsi cerebral tadi, serta gangguan makan akibat trauma. Jadi karena biasanya proses pemaksaan, ya trauma kalau kasih makan, biasanya untuk dipaksa. Atau gangguan makan terkait kondisi medis mungkin pemakai selang. Nah, jadi saat dirawat menggunakan selang bisa. Kemudian pemberian makanan jenis makanan yang tidak tepat, ya. Jadi makanan yang sesuai. Jadi
kadang kita tidak mau makan dikasih susu aja full, susu tok. Nah, kan tidak mau makan dong kasih susu tok. Atau udah waktunya makan, di sela-sela makan dikasih cemilan yang manis, sehingga menurut gampang kenyang, sehingga proses makan akan terganggu. Ya. Terus bagaimana mengevaluasi gangguan makan pada anak? Yang jelas kalau kita sebagai dokter, yang jelas kita gali daripada orang tua, dari anamnesis, apakah ada riwayat penyakit, ya, adakah riwayat alergi atau atopi, kemudian apakah ada masalah makan dalam keluarga, jadi proses makannya mungkin sedikit dipaksa, ya, sehingga karena orang tua ini agak terlalu ekstrim memaksa, kemudian ngajak jalan-jalan sampai 1 jam, ya. Kemudian riwayat perawatan sebelumnya mungkin sempat dirawat di rumah sakit dalam waktu panjang atau lama, dengan riwayat trauma atau riwayat manipulasi di, ya tadi saya sampaikan, pemasangan pipa nasogastrik, ya. Terus dari pemeriksaan fisik kita cari apakah ada kelainan anatomisnya, seperti yang tadi ada lubang-lubang, ada bibir sumbing, atau ada penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu bisa proses daripada infeksi saluran kencing, bisa penyakit TB, bisa, atau risiko riwayat atopi, dan pemeriksaan saraf mungkin ada cerebral palsy yang tadi saya sampaikan. Untuk laboratorium tidak rutin dilakukan. Kalau kita curiga ada gangguan infeksi saluran kencing, kita cek urinnya. Terus bagaimana mengatasinya? Yang jelas kalau dari 2 masalah tadi, dari 2 kelompok, yang pertama adalah gangguan anatomis, yang kedua adalah gangguan neurologis, ya kita atasi sesuai dengan gangguannya. Seperti kalau gangguan anatomis, prosesnya mungkin bibirnya agak belah. Ya bagaimana? Ya kita konsulkan ke dokter gigi untuk dipasang alat supaya celahnya tertutup di saat minum, sehingga berat badannya bagus naik. Kalau enggak, dia masuk ke dalam paru-paru, sering sakit, berat badannya jadinya tidak naik karena banyak sering dirawat. Nah, kemudian kalau ada seperti gangguan neurologis, palsi cerebral, ya ini memang harus secara, ibaratnya satu, refleks menelannya juga agak lama, ya harus memang kita konsulkan di rehab medik. Bagaimana biasanya otot-otot dari palsi cerebral itu, misalnya otot menelan, otot mengunyah, itu agak lambat, agak lemah, sehingga perlu untuk dilatih. Ya, mungkin kita kerjasama dengan rehab medik. Nah, yang bisa kita, ibaratnya kita atasi atau kita belajar memperbaiki dari diri kita, yaitu yang sebenarnya paling banyak terjadi, yaitu masalah perilaku makan yang terganggu. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Kalau dari sisi saya baca semua literatur dan semua kita ikut selalu dari teman sejawat gizi, yang penting dari tata laksana perilaku gangguan perilaku makan adalah kita harus menerapkan suatu aturan makan dasar. Seperti apa? Satu, makan harus terjadwal. Ya, harus terjadwal. Seperti ibu-ibu banyak, jadi karena sibuknya ngasih makan, jamnya sesuai dengan bangunnya jam 11 dok. Nah, susah. Jadi harus diatur jadwalnya. Kenapa kok bisa bangun jam 11? Tidurnya jam 12 malam. Nah, salah lagi. Jadi jadwalnya harus sementara pada saat jam 9, jam 10 malam, itu anak harus tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Kenapa? Karena produksi hormon endogen, hormon growth hormon, itu terjadi di sekitar jam 10. Jam 10, 11 malam. Sehingga hormon pertumbuhan disekresi, produksi dengan banyak, sempurna, sehingga
untuk kebutuhan pertumbuhan anak jadi lebih optimal. Ya, jadi harus terjadwal. Ada jadwal makanan utama dan selingan yang teratur, di mana selalu disampaikan bahwa ada tiga jadwal untuk makanan utama dan 2 jadwal untuk menu selingan. Nah, susu atau ASI bisa diberikan 2-3 kali atau sepuasnya semacam ya. Dan cara pemberian makannya tidak boleh lebih dari 30 menit. Saya sering menjumpai atau banyak cerita dari orang tua. Ini kalau makan sampai 1 jam, nah itu sudah tidak benar. Satu, di atas 30 menit ibunya mungkin sudah emosi, ya, kok nggak habis-habis ini. Nah, atau anak udah bosen malah dibuat mainan, makanya dibuat aturan makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Dan di sela-sela makan hanya bisa mengkonsumsi air putih. Nah, ini kadang-kadang orang tua di sela-sela snack yang mungkin manis. Nah, ini akan mengganggu dari proses makan ini. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan ini penting sekali. Lingkungan yang menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan. Tidak ada distriksi, mainan, TV atau jalan-jalan, ya. Kemudian jangan memberi makan sebagai hadiah. Jadi saya kasih ini, ayo makan, nanti dibelikan ini, jangan dibuat seperti itu. Nah, kemudian prosedurnya gimana? Dorong anak untuk belajar makan sendiri. Kemudian kalau anak tidak menunjukkan tidak mau makan, gerakan tutup mulut, memalingkan kepala, serta menangis, tawarkan kembali makannya secara netral, yaitu tanpa membujuk maupun memaksa. Nah, kalau 10-15 menit tetap tidak mau makan, akhiri proses makan tersebut. Ya. Jadi memang ya bersabar, tapi tetap harus ada jadwal, ada waktu, dan porsinya porsi kecil. Ya, porsi kecil dulu dan sedikit-sedikit dinaikkan jumlah porsinya. Nah, ini ada contoh jadwal. Contoh jadwal berikan makan pada anak usia 6-8 bulan, jam 6 bangun tidur ASI. Nah, ini yang saya harapkan. Yang normal itu seperti ini. Jadi bangun tidur jam 6 ASI. Kemudian jam 8 kita makan besar, makan pagi. Jam 10 ASI lagi atau selingan, makanan selingan. Jam 12 kita makan siang lagi. Jam 2 ASI, jam 4 makanan selingan lagi. Nah, terakhir setiap porsi makan adalah jam 6 sore. Setelah itu ASI. Kenapa? Memang diberi kesempatan bahwa di saat malam usus sudah tidak bekerja di atas jam 6, ya. Nah, usia 6-8 bulan, begitu juga untuk jadwal yang ini ya, 9 bulan sampai 11 bulan. Jadi hampir sama, cuma mungkin porsinya dinaikin, ya, hampir sama yang sampai usia 2 tahun juga hampir sama, cuma porsinya harus naik. Jadi awalnya konsistensinya makanan saring atau lumat, tim disaring, usia 9-11 berupa makanan kasar atau makanan keluarga yang dimodifikasi atau tim tanpa saring. Nah, usia 1-2 tahun sudah makanan keluarga. Oke, untuk paparan saya untuk memancing saya kira sampai di sini. Nah, sekarang saya stop share dulu. Nah, kita mungkin bisa diskusi Mbak Didi. Jadi ini sebagai pengantar supaya ada gambaran. Kalau ada yang sudah terjawab dari paparan saya, monggo. Tapi kalau masih ada yang gerundel, silakan bertanya langsung ataupun lewat chat. Oke, monggo. Ya, baik dokter. Terima kasih untuk pemaparannya. Wah, ini menarik memang kalau urusan makan ini buat setiap keluarga pasti punya cerita ya dokter ya untuk anak-anaknya. Iya. Dan memang makan ini kan ternyata bukan hanya fase belajar sekarang, tapi akan menjadi fase berkelanjutan sampai dewasa karena makan menjadi kebutuhan untuk
masuknya nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ya. Nah, baik, silahkan bunda-bunda yang bergabung hari ini. Kalau ada yang Mbak bertanya, Ibu Cici ini. iya, Ada sudah Ibu ada yang Cici, raise hand. Silahkan Bunda Cici bisa bertanya Terima secara langsung. kasih kesempatannya, dokter. Ya, bisa di on kan videonya? Oh ya, sebentar. Ya, terlihat wajahnya Bunda. Maaf. Terima kasih kesempatannya, dokter. Jadi yang saya mau tanyakan, tadi kan ketika waktu pemberian makan kan 30 menit. Ketika anak melakukan GTM, 10-15 menit dihentikan. Nah, itu apakah dihentikan atau diberikan makanan yang lain yang mungkin anaknya mau atau bagaimana ya, dok? Ya, jadi gini. Yang jelas kita sesuai dengan jadwalnya. Ya, setiap porsi makan maksimal 30 menit. Jadi coba kalau memang dia GTM coba tawarkan, tapi tetap di makanan besar, bukan selingan ya, di makan besar. Jadi tetap setelah itu dicoba dengan netral tanpa paksaan, tanpa bujuk, dicoba lagi. Kalau memang kita tunggu sampai 15 menit ya udah stop aja, nggak usah diganti dengan makanan yang lain. Soalnya nanti dia akan tahu di jam itu, satu kita ngelatih produksi daripada asam lambungnya keluar di jam itu. Walaupun yang masuk misalnya sudah dihitung sudah mungkin awal-awal sudah jalan terus GTM. Nah, dia akan keluar asam lambung di jam itu. Maksudnya masuk 2-3 suap. Biasanya kan itu udah GTM. Nah, tapi selain itu juga kalau terjadi seperti itu, mungkin ibu-ibu akan harus memperbaiki rasa. Artinya begini. Satu, usia 6 bulan sudah boleh memakai gula garam. Bawang putih, bawang merah boleh. Tapi porsinya porsi yang sesuai. Sedikit, jangan terlalu asin dan terlalu ini ya. Porsinya yang penting ada rasa. Tujuannya memang karena kalau udah netral, tidak ada rasa, dia akan nggak mau, akan menolak. Ya. Nah, kemarin kita yang terakhir kita diskusi dengan para teman gizi dan tumbuh kembang. Kalau nggak ada rasa nggak akan mau. Ya, jadi ya itu. Dan nggak usah diganti yang lain. Soalnya nanti sesuai dengan jadwal yang saya berikan contoh tadi. Misalnya dia jam 12. Jam 12 dia waktunya makan. Makannya sedikit. Oke. Nanti dia jam 2. Jam 2 dia akan didapat ASI. Jam 4 ada masalah selingan lagi. Ya, jam 4 selingan, terus jam 6 makan besar lagi. Nah, ini kalau usahakan kalau GTM di jam 12, menu jam 4, jam 6 harus berubah. Ya, menunya jangan sama. Kalau pada anak-anak saat ini, dulu kan orang dulu masak 1 kali untuk 1 hari. Zaman sekarang, anak-anak kita nggak mau, termasuk anak saya. Menu pagi akan berbeda dengan menu siang. Menu siang akan berbeda dengan menu malam. Jadi memang saatnya memang jauh berbeda dengan saat seperti yang dulu ya. Jadi perlu variasi, jadi kalau pada anak-anak kalau udah ngerti, kemasan juga pengaruh. Ya, yang menarik. Mungkin itu, Ibu. Bu Cici. Ya, terima kasih, Dok. Oke. Ya, baik Bu Cici sudah terjawab ya menjadi pertanyaannya. Selanjutnya ada juga yang raise hand tadi dokter dengan Bunda Rinti Prastiani. Ya, silakan Bunda Rinti. Iya dok, mau tanya, ini kan anak saya tuh sudah usia 8 bulan, berat badan awal lahir tuh 3,5, nah sekarang itu berat badannya 6,5. Makannya sebenarnya normal, cuma gak mau habisnya tuh 1 jam, cuma gak sampai habis. Lah saya bingung ini apa gizinya yang kurang, soalnya saya ngasih makannya tuh homemade, gak bubur instan. Saya juga bingung homemade sama bubur instan ini lebih baik yang mana? Saya takutnya tuh seperti itu. Lah terus yang kedua itu kemarin saya sempat konsultasi dengan dokter lain itu katanya tuh ASINya
tidak berkualitas. Apa perlu ganti ASI atau tambahan susu formula? Maksudnya tambahan susu formula. Kayak gitu, Dok. Terima kasih. Oke. Jadi anak usia 8 bulan, berat badannya 6,8. Ya, 6,5. Laki perempuan? Perempuan. Nah, perempuan coba saya lihat ya. 8 bulan 6,8. Dia masih gizinya baik, masih gizi baik atau hijau muda, ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Selama ini masih ASI. ASINya diteruskan. Kemudian selama ini dengan homemade. Kalau homemade dengan yang kemasan, kalau lebih bagus, kalau saya justru cenderung ya homemade yang lebih bagus. Karena apa? Kalau homemade ibu tahu seleranya adik, ya. Nah, tinggal kalau ini porsinya dinaikkan, ya. Jadi ibu selama ini makan besar berapa kali? Makan besar kalau 3 kali itu muntah, Dok. Tapi kalau 2 kali enggak. Nah, muntahnya itu karena terlalu kenyang atau bagaimana? Terus usia 8 bulan ini ibu berapa cc yang masuk kira-kira? Kira-kira sekitar 100 cc sih, Dok, satu kali makan. 100, ya. Ya, sebenarnya kalau usia 6 sampai 8 bulan itu memang 125 sampai 150, ya. 125 sampai 150 cc. Nah, kalau kepingin lebih gemuk, ya jadi kalau saya tetap kalau cc-nya mampunya 100, monggo dicoba. Nah, coba sesuai dengan yang saya sampaikan, jam 8 makan, ya. Jam 12 juga makan besar. Nah, sama jam 6. Selama ini jam berapa aja? Biasanya kadang jam 7, tergantung adiknya gitu, Dok. Kadang kan kalau bangun pagi gitu saya 1 jam bangun saya kasih bubur, tapi kalau misalkan jam 7 bangun, jam 8 saya kasih bubur kayak gitu. Nah, ini yang harus kita tertibkan. Jadi usahakan terjadwal di jam-jam itu. Ya, jadi jam 8 usahakan jam 8 ya telatnya 10 menit atau 15 menit. Tujuannya apa? Untuk membiasakan asam lambung di jam itu keluar. Kalau ibu biasanya jam 7, nanti jam 7, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang kalau kesiangan jam 9. Asam lambung yang keluar akan tidak teratur. Sehingga nafsu untuk makan dia akan juga menurun. Nah, saya sampaikan ciri-cirinya seperti vitamin. Vitamin dia nggak terlalu berpengaruh. Dari semua ahli bicara bahwa vitamin tidak pernah. Cuma aturan makan ini harus kita terapkan benar-benar. Nah, kalau lebih dari 30 menit seperti ibu sampai 1 jam, itu sudah kita aja udah capek. Terus terang aja lebih dari 30 menit kita ngasih ini capek. Ditambah lagi emosi, kadang-kadang sampai disodok. Akhirnya ada sedikit pemaksaan. Nah, ini anaknya tambah menolak. Jadi memang secara psikologi memang diharapkan proses makan ini harus proses yang menyenangkan. Ya, terutama lingkungannya. Dan tidak ada televisi atau mainan atau game. Kadang-kadang kan supaya mau kasih game atau dikasih YouTube. Nah, ini yang akan mengganggu. Nggak boleh ada distraksi, ya, nggak boleh ada gangguan. Jadi kalau seperti ibu saya sampaikan, saya kira nggak perlu nambah formula dulu, nasinya tetap. Cuma porsi makannya mungkin ditambah atau misalnya kita teraturkan, jangan lebih dari 1 jam, 30 menit aja. Tapi 3 kali. Kalau porsinya 100 mili, nggak apa-apa, coba 100 mili aja dulu, tapi frekuensinya naik 3 kali. Terus selingannya tetap 2 kali, ya. Nah, nanti kita lihat setelah kita terapkan, kira-kira 1 bulan, 2 bulan bagaimana? Sudah akan membaik atau tidak? Gitu, ya. Oh ya, berarti sebenarnya antara ASI dengan kayak menambah berat badan susu itu kan, ya mohon maaf saya nyebut merek ya, Dok. Kayak Infantrini itu kan, itu kemarin sempat ada seperti itu gitu loh, Dok. Jadi gini, saya konsentrasi juga di ASI. Kalau memang dia gizinya buruk atau tidak naik,
yang memang kita naikkan dengan infantrini. Infantrini adalah susu untuk menambah kalori seperti pediasur untuk di bawah 1 tahun. Ya, kalau berat badannya udah kuning, nah boleh kita kasih. Ini kan masih hijau. Iya. Ya, boleh, tidak dikasih nggak masalah. Kalau ibu udah mau kasih, monggo silakan. Nah, untuk misalnya naiknya lebih naik lagi, monggo silakan. Tapi bahaya nggak gitu sebenarnya? Enggak bahaya. Nah, jadi usia di atas 6 bulan, ASI memang dari segi kuantitas dia nggak mencukupi, Bu. Makanya ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI ini. Semakin bulan dia mendekati semakin kurang. Awalnya 6 bulan itu gapnya sekitar 30% kekurangannya. Dari 7 bulan naik lagi 30-40 sampai setahun kebalik, nanti ASINnya cuma 30%, gapnya sekitar 70%. Jadi yang proses makan harus kita tingkatkan. Tapi kalau udah mentok sulit, baru kita main di formula. Jadi kalau makanan anaknya bagus, mau, cuma seperti anaknya ibu, kita perbaiki aja prosedur makannya. Ya, jamnya jangan lewat dari 30 menit sampai 1 jam, apalagi sambil jalan-jalan dihindari. Terus frekuensi naikkan, insya Allah naikkan. Oh ya, terkait itu dok, apa namanya, bubur instan itu kan yang terfortifikasi kan zat besi anak kan yang dibutuhkan kan kalau daging itu kan 3 ons dok. Makanya kan saya kalau misalkan homemade gitu nggak memungkinkan juga seorang bayi. Iya, gini. Memang teori nggak akan sama dengan praktek ya. Jadi ya, jadi homemade bagus. Zat besi memang dibutuhkan. Nah, seperti yang kemasan, monggo buat variasi silakan, tidak apa-apa ya. Nah, untuk mengatasi ini memang selalu kita berikan seperti vitamin zat besi. Jadi kalau dipaksakan misalnya 3 ons, ya nggak mampu lah, iya kan? Nah, secara teorinya seperti itu, tapi untuk pelaksanaan sulit sekali. Memang di atas 6 bulan kita harus suplementasi untuk zat besi. Memang zat besi itu penting sekali, terutama untuk kebutuhan kognitif atau kepandaian daripada anak. Ya. Jadi sebenarnya vitamin itu kalau misalkan saya kasih dengan usia anak 8 bulan gitu, apa diperbolehkan ya dok? Saya takut. Boleh saja. Tapi untuk meningkatkan nafsu makan ada yang pengaruhnya sedikit sekali. Justru kalau pengaturan pola makan. Gimana dok? Omega 3 itu? Omega 3 ASI ada. Kalau ada resiko alergi mungkin berpengaruh juga muncul alerginya. Tapi kalau nggak ada, monggo silakan, tidak apa-apa. Oh ya, baik dok. Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih Bunda Rinti. Sudah ada yang mau bertanya langsung kembali dokter, tapi saya mau menyapa dulu bunda-bunda yang sudah menulis pertanyaan di chat, karena ini ada beberapa yang bertanya. Kalau misalnya usianya sudah 1 tahun dokter, apakah jadwal makannya masih bisa diperbaiki? Kalau tadi kan dokter menekankan bahwa pengaturan jadwal makan itu penting. Bisa. Berarti masih bisa ya dokter ya? Masih bisa. Jadi tapi memang kan menggeser seperti ibu tadi kan, makan udah 8 bulan, makan 2 kali. Makan 2 kali. 8 hari itu. Beratnya keras. Oh iya, mau. Saya kira bisa. Seperti yang tadi ibu tadi 8 bulan. Nanti coba kita atur perlahan-lahan. Seperti tadi saya sampaikan, pelan-pelan kita geser. Yang setahun juga untuk ibu yang tadi, Bu siapa tadi? Saya lihat chatnya tadi. Bu Dini yang bertanya. Bu Dini ya. Jadi coba ibu berusaha menjadwal seperti yang saya contohkan tadi. Nah, cuma memang untuk menerapkan jadwal ini, otomatis jadwal tidur dan bangunnya adik harus teratur juga. Nah, ini kan juga tergantung orang tua. Nah, pola tidur di saat malam itu yang jadi masalah. Nah, kalau malam nanti
apa itu misalnya tidurnya terlalu malam, dipaksa bangun jam 7 nggak akan bisa. Jadi anak-anak usia ya 3 tahun ke bawah ya memang harus jam 9 sudah harus siap tidur, ya. Jadi tetap bisa Mbak Didi diatur, ya. Baik, ini juga ada pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dijawab tentang penggunaan suplemen ya dok ya. Berarti memang kalau suplemen penambah nafsu makan itu ada pengaruhnya tapi sedikit ya dok ya. Justru pengaruhnya ke mengubah jadwal, pengaturan jadwal makan. Pengaturan jadwal dasar makan itu yang paling penting. Oke, baik. Nah, terkait tadi jam tidur juga ya dokter ya. Tadi kan mengatur jam tidur malam. Nah, adakah tips dokter untuk mengatur, kadang ini sudah mau ditidurkan, tapi ternyata anaknya nggak tidur gitu kan dok. Ya, mungkin juga ada beberapa bunda yang mengalami hal yang sama. Itu kan tergantung gaya pola hidup daripada orang tua. Ya, kadang-kadang kita bekerja sampai membawa pekerjaan di rumah. Nah, sehingga kita tidurnya lebih larut. Nah, anak ini kan kepingin dekat sama mungkin salah satu ibunya atau bapaknya. Sementara menunggu orang tua untuk menyelesaikan tugas. Atau ada hobi nonton bola. Nah, yang biasanya sampai malam kita tunggu. Otomatis dia akan ikut bangun. Nah, saya harapkan tipsnya sih ya kita jam 9 sudah kita hentikan semua kegiatan untuk sementara untuk menidurkan anak kita sambil tidur sama-sama, kalau perlu lampunya dimatikan. Nah, sehingga proses tidur dia akan diawali sama-sama tidur. Begitu udah nyenyak, kita bisa melakukan aktivitas kembali. Ya, misalnya nonton bolanya atau pekerjaan dari kantornya, monggo, silakan. Ya, baik. Terima kasih dokter. Kembali ke pertanyaan dari Bunda Raskia. Bayinya prematur lahir di usia 34 minggu dengan berat badan 2,2. Kemudian saat ini usianya 14 bulan, berat badannya 8,9 kilo. Menurut DSA-nya masih aman, tetapi bundanya ini melihat di kurva posisi tren grafik berat badannya ada di bawah warna hijau. Makan dan ASI-nya masih kuat. Hanya memang kalau makan sesekali malas. Apakah masih aman ya, Dok? Ya, sekarang 34 35 minggu ya. 34 35 minggu itu koreksi 5 sampai 6 minggu. Jadi kalau usia 14 bulan itu harus dikoreksi. Koreksi minimal 1 bulan ya, minimal 1 bulan. Jadi sekitar 13 bulan. Ya, di 13 bulan jadi Ibu melihatnya, membacanya itu di umur koreksi, bukan umur kronologis ya. Jadi antara 12,5 bulan sampai 13 bulan. Nah, itu dilihat apakah masuk di kurvanya masih hijau ataukah kuning ya. Nah, ini kalau memang kuning ya bisa kita tambah mungkin satu sebenarnya kalau makannya bagus porsi makannya dinaikin, kemudian selingannya dinaikin. Nah, kalau udah kita lakukan seperti itu masih belum naik, ya otomatis ditambahin dengan formula untuk menurunkan berat badan. Bisa kalau di atas 1 tahun bisa nutri-nutring dan lain-lain seperti yang kalori tinggi. Nah, yang penting di sini di usia 13 bulan anak Anda 12 tahun, bagaimana perkembangannya? Apakah sesuai dengan bulannya? Dari usia 12 bulan sampai 13 bulan sudah belajar jalan ya, belajar berdiri, belajar jalan, kemudian bicara udah mulai 1 kata, kedua kata, itu ya. Oke, baik dokter. Berarti memang kalau untuk bayi prematur yang dilihat adalah usia koreksi ya dokter ya, untuk ngeplot di BB-nya berarti ya dok? Iya. Oke, jadi supaya bunda-bundanya bisa memastikan apa yang harus dilakukan kalau dengan melihat grafik pertumbuhannya itu. Kemudian ada lagi bunda yang cerita dokter dari Bunda Artantia, usia anaknya 18 bulan. Kalau makan tiba-tiba minta nenen. Kalau tidak dikasih marah, sehingga dikasih nenen. Tapi setelah nenen mau makan. Tidak mau makan. Iya. Jadi tadi kalau dari misalnya mau makan, ini mohon maaf, ini masih mau lanjut makan. Apakah tidak apa-apa? Ya, kalau masih lanjut makan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di aturan makan tadi yang saya sampaikan, jadi di sela-sela makan itu sebaiknya air putih. Ya, sebaiknya air putih.
Ya, tapi kalau memang polanya seperti itu, ini sebenarnya mungkin awalnya bunda ini mungkin anak ini agak sulit makan, sehingga dipancing nenek dulu, begitu nenek makan, dia mau makan. Jadi ini tergantung saat awal. Nanti bisa coba nanti diselingin, nah atau air putih, nih, minum ini deh lebih nah, biar seger. Jadi orang tua membujuk seperti itu, mungkin akan lebih banyak, sehingga kalau selain air putih, dia akan merasa kenyang, apalagi seperti ASI, dia akan merasa kenyang, dia akan menurunkan daripada kuantitas daripada proses makannya. Ya memang agak terganggu, tapi kalau bisa, sementara dengan pelan-pelan di-change dengan air putih. Kalau memang nggak bisa, ya boleh-boleh aja. Baik. Apakah itu juga termasuk distraksi saat makan ya, Dok ya? Minta nenek. Iya, iya, minta nenek, gangguan. Tapi ya mungkin ya faktor habit ya, kebiasaan aja. Oke, baik. Jadi kalau misalnya, ini juga ada pertanyaan yang mirip si dokter menanyakan tentang cara menghentikan atau cara stop distraksi. Jadi kan kalau seperti nenek ini kan, nenek di tengah-tengah menyusui, di tengah-tengah makan, berarti ini sebenarnya sama seperti distraksi yang lainnya, seperti mainan atau melihat televisi seperti itu. Nonton TV, ya, kadang YouTube, supaya mau main di YouTube. Jadi akhirnya anak ini nggak konsentrasi dengan makan. Akhirnya ya juga satu, waktunya akan semakin panjang. Nah, kalau semakin panjang, seperti lebih dari anaknya bosan, akhirnya dibuat mainan. Nah, orang tuanya emosi, nah, udah berantem deh. Nah, jadi ada hubungan yang tidak baik, resiprokal tadi ya. Ya, baik. Dan sedikit memaksa. Ya, kemudian kalau air putih, tadi dokter Arif juga menyebutkan pemberian air putih saat makan ya dokter. Nah, sebenarnya air putih ini bisa diberikan mulai kapan? Lalu berapa banyak? Jadi sejak usia dia belajar makan, jadi sejak usia 6 bulan, MPASI boleh udah diperkenalkan air putih. Seberapa banyak? Sekitar 30 sampai 40 cc boleh, nggak ada masalah. Ya, kan dia tidak mau kenyang, cuma dia mungkin supaya lebih bisa mendorong kalau baru belajar makan ya, belajar mendorong untuk makan segera masuk, dan lebih segar, tapi tidak mengaruh ke kondisi perutnya kenyang sekali enggak, ya, dan tidak mengaruh kalorinya. Pemberiannya itu apakah hanya di sela-sela makan atau bisa di luar jam makan, dokter? Kalau misalnya di usia-usia 6 bulan. Boleh, kalau misalnya ya sebaiknya di sela-sela makan. Tapi kalau minuman ini ya pasti ya mungkin ASI lebih baik. Atau kalau dengan dulu botol ya botol. Cuma memang misalnya habis snack, nah, kita pakai diminum air putih boleh juga. Tapi bukan mengganti ke ASI atau susu formula loh ya. Nanti kalorinya jauh sekali. Terjun bebas nanti ya. Baik, jadi lebih untuk kalau untuk makan di sela-sela makan ya dok yang direkomendasikan atau setelah makan snack atau makan yang memang cenderung manis seperti itu ya dokter ya. Iya. Dokter, kemudian ada pertanyaan dari Bunda Umu Aisyah. Apakah pernah baca bahwa anak butuh lemak jenuh? Nah itu sampai umur berapa? Lalu apakah betul bahwa menumis dengan margarin atau butter itu bisa memicu lemak trans? Lemak jenuh. Jadi memang setiap anak se-MPASI itu harus kita lengkapi dengan lemak, ya. Nah, lemak dalam artian ini yang kita perkenalkan jadi seperti yang paling baik ya, seperti minyak zaitun atau mentega boleh. Tujuannya untuk melengkapi dari kebutuhan daripada tubuh, ya, melengkapi kebutuhan tubuh. Sampai kapan? Ya, sampai jadi proses sesuai dengan tumbuh kembangnya ya sampai dia gizinya juga bagus, tumbuhnya optimal ya sampai terus sih. Jadi memang seperti kalau datang pasien dengan gizi buruk kita di rumah sakit setelah penanganan selalu kita harapkan lemak itu diberikan terus seperti modifikasi daripada pemberian makannya mungkin berikan seperti nasi yang digoreng dengan mentega, dicampur mentega supaya akan meningkatkan kalorinya selain meningkatkan untuk kebutuhannya sehingga dia akan lebih gemuk, lebih cepat gemuk ya untuk menambah lemak di sini. Nah, seperti kalau susu
seperti ada MCT. MCT itu lemak jenuh yang langsung bisa diserap, ya, langsung bisa diserap sehingga anak akan lebih cepat gemuk. Ya, yang biasanya ada di nutri sama kalau yang di alergi berkistimil itu MCT dalam bentuk MCT yang terserap dengan langsung, ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini ada juga pertanyaan yang mirip dokter terkait apakah anak di usia tertentu kenaikannya belum memenuhi target. Jadi ini ada beberapa, di antara lain dari Bunda Dari, usianya bayinya 4 bulan, tapi sedikit sekali kenaikannya. Kemudian ada lagi juga usianya dari Bunda Verly, 1 tahun 2 bulan, berat badannya 8 kilo, apakah normal? Kemudian ada juga yang bertanya usianya 6 bulan, BB-nya 8 kilo, dari usia 3 bulan kenaikannya naik tapi tidak sesuai dengan KBM. Nah, ya, seperti itu bagaimana dokter? Ya, setiap proses kenaikan berat badan, jadi antar usia tidak sama. Di 3 bulan pertama, kenaikan berat badan itu sekitar 700 sampai 1.200 gram yang normal, ya, untuk yang normal. Sehingga anak usia lahirnya 3 kilo, di usia 2 bulan bisa 4 kilo. Nah, di usia 3 bulan bisa 3 atau 3,5 bisa dari 3 bisa 4,5 sampai 5 kilo di usia 3 bulan. Nah, begitu masuk di triwulan ketiga, usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu kenaikan hanya 400 sampai 700 gram. Jadi tidak bisa disamakan hantam rata. Biasanya setiap bulan anak saya hampir 1 kilo naiknya 900. Nah, nggak bisa di usia 4 bulan naik 900, nggak bisa. Memang seperti itu. Dan semakin besar, di atas 1 tahun, naiknya rata-rata sekitar 200 gram. Nah, memang kalau di buku merah, ya, ada namanya KBM di bawah, ya. KBM ini kan perkiraan aja kenaikan berat badan seperti di usia 1 bulan kenaikannya 800. Nah, sekarang sampai dilihat di KBM, di atas 10 bulan, 11 bulan rata-rata udah 200 gram hanya 200 gram. Jadi tidak bisa dipaksakan. Nanti kalau naiknya 1 kilo terus, nanti jadi besar sekali anak Anda, jadi obesitas. Dan untuk tadi pertanyaan, 1 tahun 8 kilo, normal. Ya, memang idealnya di 9 kilo idealnya. Jadi terus usia 6 bulan tadi 6 kilo, normal. Dengan berat badan lahir 3 kilo, usia 6 bulan 2 kali berat badan lahir. Jadi patokannya gampang banget. Kalau 6 bulan itu 2 kali berat badan lahir, 1 tahun 3 kali berat badan lahir. Jadi itu. Sambil kita lihat dari grafik. Kalau dari grafik KIA-nya naik terus, bagus, nggak ada masalah. Ya kan ada warna merah, kuning, hijau muda, hijau tua. Selama dia garisnya dia naik terus, ya nggak ada masalah. Sesuai dengan grafiknya nggak ada masalah. Jangan dilihat kenaikannya setiap bulan. Biasanya naiknya 1 kilo, dok. Sekarang kok jadi cuma 500 gram. Nah, ya, monggo. Berarti poinnya bahwa memang setiap rentang usia tertentu memang ada berbeda. Kenaikan yang berbeda ya dokter ya. Kenaikan yang berbeda. Jangan diantar sama misalnya ini. Sehingga orang merasa nggak puas ibu-ibu ini. Nggak naiknya segitu, kasih formula ya. Tambah nanti overweight malah jadi masalah lagi. Jadi sama seperti yang topik yang diberikan, saya juga ternyata susah naik. Saya kira sudah naik, kayaknya jadi obes nanti kita bicaranya. ya, oke. Oke, baik dokter. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan terkait pola makan si anak. Jadi ini usianya dari Bunda Reni, usianya 7,5 bulan. Tiap makan lebih dari 2 sendok, reaksinya adalah seperti kekenyangan, hoe di sini tulisnya. Kemudian apakah tidak apa-apa hanya makan 2 sendok? Kemudian ada juga umur berapa ya? Umurnya 7,5 bulan, dokter. 7,5 bulan. Berarti ini kan baru belajar makan ya? Baru belajar makan. Proses penolakan baik itu kan ini 7,5 masih belajar. Jadi konsistensinya. Mungkin dia usia 6 sampai 8 bulan kan tim disaring. 1, konsistensi harus kita atur. 2, terjadwal. Dan 3, waktunya terbatas. Lalu yang paling penting di sini rasa dan variasi makanannya.
rasa dan variasi makanan. Dan kadang-kadang kemasan juga dikemas yang menarik atau ya ibu-ibu sekarang kan banyak ya, jadi dibuat pola yang menarik sehingga anak ini merasa tertarik dengan makanan itu. Di samping lingkungan yang menyenangkan, jangan dipaksa. Jadi itu yang bisa mungkin diakali seperti itu. Jadi melakukan variasi ya dokter ya untuk variasi dalam bentuk maupun rasa dan macam ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Kemudian ada juga dari Bunda Farli, susah makan, sukanya nyemil dokter. Nah, sukanya nyemil. Jadi nyemil boleh, tapi ada waktunya. Namanya waktu makanan selingan. Tadi kan saya sampaikan, ada 3 menu utama dan 2 menu selingan. Menu selingan di sini buah di jam 10-an dan snack mungkin jam 4 sore. Nah, ini kalau cemilannya harus di jam seperti itu. Ya. Kalau pas waktunya makan, misalnya nih, jam 12 waktunya makan besar. Setengah 12 sudah dikasih snack yang manis atau coklat, ya nggak akan ada nafsu makan. Karena dia membuat rasa kenyang ya, di pencernaannya. Dan dia tidak akan mau makan. Jadi harus hati-hati. Misalnya dia cemil-cemil pas waktunya jam 10, monggo kasih. Memang snack time. Ya, nanti buahnya dijadikan yang jam sore, jam 4, monggo silakan. Ya. Kalau cemilan yang bisa menambah berat badan, apakah itu bisa digunakan untuk menyiasati anak yang makan utamanya susah, dokter? Boleh. Misalnya, ini kan usia, yang penting prinsipnya begini. Misalnya, dia sulit sekali makan. Kemudian kita membuat misalnya kroket. Ya, kroket ada kan kalorinya tinggi, ada kentangnya, ada daging gilingnya. Kalau mau enggak apa-apa dimasukkan di makan, istilahnya makan besar, akhirnya diputar di makanan besar, ada kentangnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, dagingnya. Jadi makanan besar, ya. Jadi boleh, monggo silakan. Nah, dikasih seperti sayurnya. Nah, dari wortelnya kan bisa. Yang penting anak ini bisa. Jadi prinsipnya, jadi waktu kita dengan Prof. Damayanti, sebenarnya kalau misalnya kepingin rasa spaghetti, monggo bisa. Dikasih spaghetti nggak masalah. Yang penting dia bisa tercerna. Artinya begini, kondisi konsistensinya mungkin lebih halus. Sehingga spaghetti yang kita makan asal tidak pedas, masuk ke adiknya. Kadang-kadang anak ini, dok kalau saya kasih makanan keluarga dia mau, tapi kalau makan sendiri nggak mau. Nah, nggak apa-apa. Misalnya aku pingin rawon, nggak masalah. Makan rawon setan, nggak apa-apa. Yang penting nasinya lebih dilembekin, kemudian dagingnya disurvey lebih dihalusin. Silakan, nggak masalah. Yang penting bisa dia makan. Baik, terima kasih dokter. Berarti memang harus kreatif ya dok, ibunya yang mengatur atau ini membuat tidak makanan gampang, yang Mbak Didi, tidak mudah. Apalagi kalau kita ibu bekerja, kadang memang pagi itu sempat. Kan waktu itu kan mepet gitu ya dok ya. Iya, makanya kalau lebih dari 30 menit kita sudah buru-buru, emosi nih, terlambat ini. Iya, baik dokter, kembali ke pertanyaan. Usia 15 bulan, kurang suka nasi dan daging. Nah ini sebenarnya sama pertanyaan dokter, menyiasatinya bagaimana? Seperti itu. Ya, BB-nya bisa saat seperti ini 10,5. Berapa? 15 bulan 10,5 beratnya. Nah, 15 bulan 10,5 berat badannya bagus, ya. Jadi 10,5 itu kalau saya masih lihat hijau ya. Jadi untuk dia nggak mau nasi, silakan bisa diganti kentang. Nggak mau daging, monggo bisa ikan, bisa ayam. Yang penting protein hewani. Jadi gini, untuk zat besi, kandungan zat besi yang paling bagus adalah protein hewani. Yang kedua protein nabati. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi bisa kita change, nggak mau nasi, monggo kentang boleh macam-macam supaya nggak bosen. Kentang rebus, kentang dipotong-potong panjang goreng, crispy atau yang dilembutin. Ya, jadi variasi kentangnya harus macam-macam. Oke, baik. Jadi sekali lagi variasi dan kreativitas dari keluarga dalam menyajikan. Nah, kemudian
beberapa pertanyaan sama dokter terkait BB yang stuck. Usianya memang sudah usia besar. Jadi ini ada dari Bunda Nafisa 2,5 tahun, BB-nya stuck di 12 kilo, yang nggak naik, yang nggak turun. Kemudian dia membandingkan dengan adiknya. Kalau Bunda Nafisa ini anak keduanya 7 bulan sudah 9 kilo, sedangkan anak pertamanya 2,5 tahun tapi BB-nya stuck di 12 kilo. Kemudian ada juga Bunda Fitra Dewi, usia anaknya laki-laki 6 tahun, beratnya 15 kilo saat ini. Lalu ada juga 21 bulan, BB-nya juga stuck di angka 10 kilo. Nah, ini bagaimana dokter? Yang jelas, jadi kita mengevaluasi daripada kenaikan berat badan yang sulit naik. Satu, kita harus cari tahu apakah ada kelainan daripada anatomi. Yang jelas kalau orang tua kelainan anatomi dalam artian seperti belah bibirnya atau yang lain-lain mungkin nggak ada ya. Atau penyakit dasar, penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu bisa pasien-pasien dengan TB yang tidak terdiagnostik, ya, flek TB paru, atau ada infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing ini akan menurunkan nafsu makan memang, sehingga berat badan jadi kurang. Jadi memang ini harus kita cari. Kedua, gangguan daripada neurologinya, mungkin ya kalau palsi sudah tahu ya, gangguan saraf bisa tahu deh kalau orang tua. Yang ketiga, gangguan perilaku dari makan yang saya terangkan tadi. Mungkin kalau anak besar mungkin ya harus kita cek urinnya, ya yang agak besar ya, urinnya. Kemudian apakah perlu kita mantu tes untuk eksplorasi daripada TB barunya. Nah, kalau yang stagnan itu apakah seperti yang 21 bulan kok tetap 10 kilo? Apakah proses makannya udah benar? Kadang dikasih susu aja. Nah, saya pikir kalau di susu akan jadi overweight ya, overweight sekali dan tidak terjadi namanya gizi yang tidak seimbang, ya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita harus memberikan makan secara yang sesuai, ya. Jadi kalau untuk kok tetap stagnan ya harus kita cek ke dokternya. Apakah kita eksplorasi, apakah saluran kencingnya ada, apakah ada infeksi kronik yang lain, penyakit kronik yang lain. Ya, baik. Jadi kalau untuk usia-usia yang sudah 2 tahun ke atas khususnya ya dok ya, yang memang berat badannya harus kita memang cek, perlu evaluasi lebih lanjut ke dokter ya dok ya. Nah kemudian apakah ada kaitannya ya dokter ya, anak yang aktif bergerak dengan susah naik berat badannya? Apakah berkaitan secara langsung? Ya secara langsung enggak ya, tidak langsung mungkin iya. Cuma tetap ya walaupun, jadi gini, anak aktif berkembang jangan malah dilarang, yang justru lebih bagus. Misalnya sudah aktif lari-lari, sudah aktif naik sepeda, kita support. Tapi yang jelas dia akan butuh makanan atau nutrisi yang lebih, yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya anak usia 3 tahun porsinya udah 250 cc atau sehari seperti porsi hampir orang dewasa. Nah, kalau dia porsinya sedikit ya akan habis sebagai jadi kalori, bukan jadi daging atau badan, sehingga dia akan kurus. Makanya porsi makan itu yang penting, yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau makan sedikit, aktifnya banyak, akan tetap jadi kalori, tidak akan jadi daging. Nah, berkaitan tapi tidak langsung ya. Ya, baik. Terima kasih dokter. Saya mau kembali ke pertanyaan langsung. Ini sudah ada beberapa yang raise hand dokter. Dengan Bunda Isna Kamalia. Silahkan Bunda. Silakan mau bertanya langsung. Ya. Ininya bisa dibuka? Bunda Isna? Bunda Isna? Iya, sebentar. Oke, terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya sama dokter. Yang saya mau tanyakan untuk anak yang diindikasikan oleh konselor laktasi tongkai itu apakah ada pengaruh ya dok nanti waktu empasinya? Terus sempat kayak dengar atau baca-baca itu kok ada yang pernah bilang kalau tongkai itu nanti ngaruh ke ngomongnya itu ada cadel atau kayak gimana gitu dok. Terus perlu stimulasi juga nggak dok untuk
motorik di mulutnya untuk persiapan makan, karena kasus anak pertama saya dulu sempat divonis oromotor, gangguan oromotor gitu. Gangguan oromotor. Ya, itu yang dulu sempat waktu empasi agak strugglingnya di situ gitu, Dok. Nah, jadi untuk anak kedua ini biar siap-siap gitu gimana mengantisipasi sebelum empasi. Ya. Terima kasih, Dok. Yeah. Tongtai menyebabkan jadel, tergantung seberapa berat tongtainya. Kalau tongtainya berat sekali bisa menyebabkan jadel. Jadi kalau udah dari konselor laktasi tongtai, bisa konsultasi ke dokter bedah. Nah, ada urutannya, ada gradingnya. Nah, ini perlu tindakan atau enggak. Nah, kalau yang ringan saya kira tidak perlu tindakan. Nah, dan apakah mempengaruhi proses makan? Iya, kalau makan iya kan kita butuh proses menelan ya. Jadi kalau tongtai mungkin ada pengaruhnya dalam artian seperti menjulurkan lidah kalau lagi makan, lagi minum ASI akan terpengaruh, berat badan pengaruh ya. Jadi ASINya akan kurang ya. Tapi kalau untuk yang lebih besar, kalau udah MPASI saya kira udah tidak terlalu berpengaruh kalau tongtainya ringan. Nah, kalau tongtainya berat bisa pengaruhnya. Terus apakah perlu stimulasi oromotor? Tergantung. Nanti kalau dia di usia 6 bulan keterampilan makannya bagus, tidak perlu. Jadi refleks kita harapkan refleks primitif seperti rotting refleks, sucking refleks dan itu mulai berkurang atau mulai menghilang sehingga proses makan menggenggam yang menjepit yang saya sampaikan itu lebih berkembang sehingga proses makan akan lebih baik, menelannya lebih bagus, mengunyahnya lebih bagus. Kalau proses makan ini baik akan memperlancar ke proses bicaranya juga. Ya, itu ya. Nah, sehingga memang perlu konsistensi kita naikkan sedikit sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya, Dok. Ya, terima kasih Bunda Isna. Selanjutnya ada Bunda Daisy. Silahkan Bunda yang mau bertanya langsung. Mohon dapat menyalakan kameranya. Ya, terima kasih kesempatannya. Halo Dok. Halo, selamat siang Bu Desi. Iya, saya mau tanya nih Dok. Anak saya kan ada 3. Yang pertama udah usia 8 tahun ya, nggak masalah untuk berat badannya. Cuma anak saya yang kedua ini usianya sekarang 4 tahun. Itu hanya berat 13 kilo. 13 kilo, 13,5 gitu Dok ya. Riwayat usia 4 bulan ketahuan ada ISK, usia 1 tahun di Kitan. Itu usia 1 tahun itu hanya berat 8 kilo gitu ya. Jadi setiap bulan selalu sakit ya. Jadi selalu turun naik. Nah, sampai sekarang itu hanya kenaikannya itu kan sedikit gitu loh. Kalau kemarin kalau ke dokter, ini beratnya kurang banget. Ini padahal untuk makan saya rasa ya cukup banyak. Minum susu memang nggak susu formula ya Dok ya. Susu UHT gitu ya. 1 liter itu biasa untuk 2 hari gitu. Tapi ya nggak tahu, makanya ini ada masalah lain lagi gitu atau gimana ya Dok ya? Mungkin bisa pencerahannya Dok. Usia 4 tahun, berapa? 4 tahun berarti 13 kilo. Iya. 4 tahun normalnya 8 tambah 8, sekitar 16 Bu. Ya, normalnya sekitar 16 kilo, 15 sampai 16 kilo. Kalau dikatakan 13,5 ya kurang sedikit lah. Kurang sedikit lah, kurang banget. Ya, jadi standarnya sekitar 16 kilo untuk anak usia 4 tahun. Padahal makannya banyak ya? Makannya banyak Dok. Makannya banyak, aktivitasnya mungkin banyak. Ya, aktivitas banyak. Ya luar biasa. Ya luar biasa. Jadi luar biasa. Mungkin kenapa kok tidak naik 1? Saya sampaikan tadi dipakai di kalorinya, dipakai untuk aktivitasnya. Nah, supaya mungkin minum susu nggak? Susunya UHT Dok. UHT, oke. UHT sebenarnya cukup, tapi kalau ibu mau menaikkan berat badannya, kalorinya ke UHT kan sedikit, kecil.
Nah, kalau dia udah mau minum susu UHT, boleh dikasih susu yang kalorinya lebih tinggi. Ya, kalau UHT kecil sekali, untuk pengaruh untuk menaikkan berat badan agak sulit. Susu biasa aja, susu pertumbuhan yang isokalori itu 1 liter 700 kalori boleh, atau yang high kalori seperti boleh Pediasure atau Nutrisure atau Nutrilin silakan untuk menaikkan berat badan. Pola makan kalau udah banyak ya jangan dinaikin lagi, nanti tambah muntah. Artinya gitu. Seberapa Cuma banyak gini, Dok, kalau kadang satu centong nasi gitu, Dok, biasanya. Usia 4 makannya. tahun. Iya. Cuma gini nasi. Kadang kalau makan kan jadwalnya jam 8 ya, jam 7 dia bangun, jam 8 makan, terus nanti jam 12, jam 1. Nah, cuma kadang kalau memang malam ya, memang kalau tidurnya kemalaman, terus makannya jadi telat gitu loh, Dok. Telat, kadang jam 9 baru makan. Nah, nanti siang tuh nggak mau makan, baru nanti sore. Nah, jadi ini penyebabnya. Penyebabnya di situ. Jadi ibunya, jadi sudah saya sampaikan, makan terakhir itu jam 6. Ya, jam 6 makan terakhir. Nah, ini akan jadi akhirnya setelah makan pagi, makan siang, makan malam sekali, pagi masih akan kenyang. Akhirnya jadinya akan siang atau sore. Ini menimbulkan gangguan pola makan. Sehingga intake yang satu akan terjadi dispepsia. Dispepsia itu apa? Jadi asam lambung dia akan tinggi. Harusnya dia dinetralisir dengan makanan. Tapi makanan yang masuk akan membuat iritasi di saluran cerna, sehingga dia akan merasa mual, merasa nggak nyaman, menyebabkan sakit atau nyeri perut yang berulang, seperti itu. Nah, jadi sama seperti anak saya pribadi ya, kalau libur, dia bangun bisa sampai jam 11, akhirnya sekarang muncul keluar, mual, suka kadang-kadang kembung. Ya, anak saya usia 10 tahun. Jadi sama seperti itu, ya. Jadi usahakan tinggal ini ya, diatur pola makannya, makan malamnya. Jadi ibu sudah masak udah jam 5, jam 6 udah siap. Paling telat di jam 7, setengah 7 lah. Itu aja coba kita perbaiki seperti itu. Ya. Terus untuk kalau instan ya tetap UHT boleh, kalau mau lebih cepat mungkin ya susu formula yang isokalori atau yang formula. Ya. Oke, ya. Berarti nggak ada, takutnya ada gangguan apa lagi gitu, Dok? Karena ISP-nya sudah aman ya, Dok. Sudah sunat. Iya. Oke, ya udah kalau gitu terima kasih ya, Dok ya atas informasinya. Terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Bunda Desi. Satu lagi yang bertanya langsung ada Bunda Nafisa Sugeng. Silahkan Bunda. Halo. Ya, bisa dibuka kameranya. Nah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau tanya, Dok. Anak saya yang pertama itu kan 2,5 tahun. Itu dari 12 kilo itu apa ya? Suka mau itu makan nasi kok. Makan nasi aja. Habis itu kok udah kadang makan itu diemut sampai berjam-jam. Sampai 2 jam kan pernah nggak mau ditelan, nggak mau dilepas, dia diemut aja. Itu tuh gimana ya, Dok ya? Uang atasi kayak gitu. Lihat saya emang Mbak Pira tuh sering lari. Kayak pernah saya coba. Ya apa sih ini kapan sih laparnya? Itu enggak pernah minta makan apa atau enggak. Itu apa ya? Apa enggak ada lapar atau gimana? Aku sampai itu enggak makan. Ya. Manjanya ini Oreo. Kayaknya itu Oreo aja itu. Iya. Jadi dia tidak ada perasaan lapar karena udah masuk Oreo. Oreo ingat adalah Oreo itu manis, ya. Jadi cemilannya itu aja, dia lapar sebenarnya. Cuma yang masuk cemilannya aja, Oreo-nya aja. Sehingga proses makannya akan terganggu. Nah, sekarang kalau makan Oreo diumut enggak? Enggak, ya Mas lahap. Iya, sebenarnya enggak ada gangguan makan. Ibu coba sekarang, kalau ibu makan di luar sama-sama, ini umur 2 tahun kan? Nah, kalau dibagi makanan keluarga mau makan enggak? Kalau di luar, makanan di luar. Makan enggak? Banget ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ya. Jadi, oke. Saya awon, hari ini mau. Next saya masuk tahun lagi tuh belum tentu mau. Ya, nah, jadi gini.
Satu, kembali ke variasi. Kedua, kebiasaan makan cemilan dikurangi. Jadi ada snack time-nya harus benar-benar di jam-jam snack time, ya. Jadi makannya coba kita mulai dengan pola makan atau menu makanan setiap ini berbeda. Setiap jam makan pagi, jam makan siang, makan malam makan berbeda, harus berbeda. Ya memang sedikit repot, tapi memang kenyataannya anak-anak saat ini seperti itu, ya. Jadi macamnya. Sampai besar nanti terus akhirnya nggak bisa makan yang misalnya yang sama itu nggak kebiasaan gitu dok. Kalau misalnya diganti-ganti gitu menunya. Kenapa? Kalau misalnya diganti-ganti menunya kayak gitu tuh apa nggak bikin kebiasaan nanti kalau besar itu jadi bosen lah gitu, nggak kebiasaan gitu nanti. Iya, jadi makanya sementara dicoba seperti itu. Jadi pelan-pelan, jadi toppingnya. Ya memang akhirnya memang akan menjadi kebiasaan sampai besar. Jadi memang satu variasi makanan. Dan seperti Ibu intinya sebenarnya kesalahan di situ cemilannya, Oreo-nya. Nah, jadi sebenarnya dia lapar, Bu. Bukan dia ada perasaan lapar, dia sebenarnya lapar. Cuma karena udah biasa Oreo aja. Padahal Oreo itu manis. Makanya saya bilang kalau di sela-sela makan jangan diberi makanan yang manis atau maunya cuma itu, ya jangan diberikan. Itu pemberian makanan yang tidak sesuai atau tadi penyebab gangguan perilaku makan di situ, ya tidak sesuai, ya tidak. Jadi ada yang sukanya susu tok, hanya susu tok. Nah, nggak boleh itu, memang tidak seimbang. Nah, seperti ini cuma maunya snack aja ya nggak boleh. Jadi kita kurangi pelan-pelan, Bu. Jangan langsung di ini ya rodok kaget. Nah, untuk pelan-pelan ini ya tetap seperti porsi makan paginya harus diatur jam sekian, jam 8. Mungkin makanan sarapnya kalau bisa diajak makan bersama, lebih bagus. Terus dibuat kalau usia 2 tahun ya tadi saya bilang dikemas dengan yang menarik ya. Jadi mungkin buat nasi goreng dengan dikasih apa seperti gambar orang, ada matanya supaya dia lebih menarik. Mungkin itu yang bisa diberikan. Kalau di grafik itu apa tuh? Kenapa? 2 tahun setengah, 12 kilo itu di grafik itu masuk. Masih normal. Masih normal. 2 tahun setengah, 2 tahun untuk berat badan 12 kilo normal. Jadi 2 tahun standarnya kan 3 kali berat badan lahir. Berat badan lahirnya sekitar 3 kilo, dia akan masih normal 12 kilo. Cuma kalau seperti ini, kalau dia itu kandungan nutrisinya tidak seimbang namanya, ya, tidak seimbang. Nah, akhirnya cuma kalau Oreo aja karbonya aja, proteinnya nggak ada, ya, karbonya aja yang ada, ya, dari manisnya, dari tepungnya, ya, jadi karbonya tidak seimbang di sini. Penambahan zat besi yang vitamin zat besi itu apa ya dok? Kira-kira untuk mereknya dipakai vitamin. Jadi banyak zat besi macam-macam. Ada Veroka, ada Sangobion, ada Veris. Memang harus diberikan karena memang ada dia dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan dari otaknya. Yang sampai usia 2 tahun otak kita atau anak-anak kita berkembang sampai 80%. Nah, ini yang harus kita berikan otak ini nutrisi yang baik. Salah satunya selain gizi yang seimbang dan juga zat besi. Yang vitamin yang kita butuhkan, zat besi, vitamin D3, itu yang penting. Ya, untuk vitamin zat besi apa ya dok? Ya tadi, maaf, putus-putus ini tadi. Bisa Veroka, bisa Sangobion, bisa Veris, monggo. Silakan, 1 kali sehari 1 mili. Hani bipolon gitu nggak apa-apa ya? Kenapa? Hani bipolon gitu nggak apa-apa ya? Kok hani bipolon gitu? Kalau itu kan bukan zat besi ya, mungkin madu ya kalau itu. Iya. Boleh aja madu, boleh di atas 1 tahun. Kalau zat besi berbeda. Zat besi ya Sangobion, ya Veris. Kalau polen itu madu, ya di atas 1 tahun syaratnya. Boleh aja, tapi dia butuh zat besi juga, ya. Oke, gitu. Terima kasih Bunda Nafisa. Satu lagi yang bertanya langsung dokter, kemudian nanti kita kembali ke chat dengan Bunda Nancy Dahnia.
Selamat siang Bunda Nancy. Silahkan bisa menyalakan videonya. Selamat siang Bu Nancy. Siang dok. Kami setuju daripada balita ini yang agak pertanyaan kami akhir-akhir ini sudah 3 minggu kalau minum susu tidak pernah habis dok. Jadi jatahnya itu 200 mili masih tinggal 100. Terus waktunya lama sekali. Susunya ton 3 dok. Usianya 2,5 tahun. Usia 2,5 tahun. Biasanya banyak 200, sekarang cuma 100. Selama ini saat ini usia 2,5 tahun. Berat badannya berapa Bu? Sebelum sulit ini, sebelum 3 minggu terakhir ini 17 berapa, sekarang turun jadi 15,7 on. 15,7 on, usia 2,5 tahun. Laki perempuan? Perempuan dok. Perempuan. 2,5 tahun berarti sekitar 2 tahun 30 bulan ya. Berat badan 15 kilo bagus banget Bu. Sampai biasanya 17,5 itu overweight malah. Ya. Gitu. Jadi makannya bagus kan? Makannya bagus. Selain makan berat, makan selingan tidak mau sama sekali. Cuma makan nasinya 2 kali sehari. Terus untuk makannya itu selalu ditelan dok. Jadi kita harus ekstra melumatkan. Iya. Oh. Jadi ini karena memang mungkin susunya dulunya kuat ya. Susunya kuat banget ya. Susu aja ya. Baru mungkin berapa 6 bulan atau berapa bulan terakhir ini yang mulai belajar makan kan? Ya karena ditelan aja ya. Ibaratnya dia mau makan asal langsung telan. Jadi ini proses mengunyahnya dilewati. Mengunyahnya dilewati. Iya. Jadi saya kira kita perlu konsul ke rehab medik untuk belajar mengunyah. Nanti kalau sampai besar menelan nanti bisa tersedak. Ya, jadi nanti ada teknik khusus seperti dikepal-kepalkan di sebelah ini untuk dia mengunyah. Udah bicara belum? Bicaranya lancar Bu? Bu Nancy, bicaranya lancar? Halo? Kayaknya jaringannya di sana putus ya? Wah, sinyalnya. Bunda Nancy. Bu Nancy, sinyalnya ya? Putus. Masih dengar Bu Nancy? Ini saya lihat kondisinya videonya tapi cuma putus kayaknya. Ya, baik, mungkin sambil menunggu tersambung kembali dengan Bunda Nancy, saya membaca dulu pertanyaan yang di chat nih dokter ya. Monggo. Dari Bunda Resa Silvi. Jadi beliau ini epping atau eksklusif pumping dengan usia bayi 5 bulan. Berat badannya 6,4 kilo. 2 bulan terakhir ini hanya naik 400. Usia berapa? 6 bulan? 5 dokter. 6,4 kilo. 6,4 kilo. 2 bulan terakhir ini kenaikan BB-nya 400 tiap bulan. Ini cocok. Nah, kemudian beliau ini juga setiap pumping sudah makan agar ada nutrisi dalam ASI-nya. Nah, pertanyaannya, apakah jika berat badan anak naik tipis bisa berisiko growth faltering? Perlukah tambahan suplemen zat besi? Lalu saat tidur malam selama 6 jam popoknya juga kering. Nah, apakah ini juga tanda bahwa kurang ASI? Ya, jadi gini. Dengan usia 5 bulan, berat badan 6,4 itu ideal banget. Ya, saya sampaikan tadi 2 kilo berat badan 5 bulan, 5-6 bulan 2 kali berat badan lahir. Jadi kalau 6,4 masih oke. Nah, saya lihat di grafik juga 6,4 masih hijau 2. Ya. Terus kemudian KBM-nya kalau usia 5 bulan sekitar 500 sampai 400 gram. Jadi normal. Nah, jadi untuk apa tadi? Apakah perlu penambahan zat besi? Oke, boleh ditambah. Boleh ditambah zat besi. Ya. Nah, terus tadi apakah dia kering? Ya mungkin kalau ini per 6 jam ya kalau PAK-nya masih 3-4 kali sehari lah cukup.
Apakah tanda ya. ASI kurang itu dokter? Kalau misalnya Enggak tidur? lah, enggak, cukup, ASI Oh, cukup baik. segitu. Ya, jadi karena berat badannya bagus, ya. Jadi kita harapkan sesuai dengan trennya, sesuai dengan trennya. Seandainya dia biasanya mungkin dia stagnan, kalau saya lihat kalau grafiknya 6,4 itu bagus banget. Nah, kalau mungkin dulunya dia 6,4 atau 6,3 dia naik agak datar, saya kira saya lebih bagus karena apa? Dia akan menuju ke trennya yang benar. Jangan terlalu overweight. Mungkin di atas 1 sampai 2 karena asinya banter banget, dia mungkin naik 1 kilo dia melesat ya. Tapi sebenarnya di atas jalurnya, di atas trennya dia lebih tinggi. Tapi nanti itu lebih datar lagi atau sesuai dengan trennya. Berat badan lahirnya berapa? Tidak ada informasi dokter. Nah, oke. Kalau 3 kilo dia emang bagus ya. Ya segitu udah bagus normal ke jalurnya. Oke, baik. Berarti memang tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ya, dok, ya, dengan Nggak kondisi saat ada. ini. Baik, kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Rahma. Usia bayinya 2 bulan 2 minggu. Sampai usia 2 bulan, nyusunya rutin setiap 2 jam. Tapi akhir-akhir ini menyusunya jaraknya jadi lebih lama, lebih dari 20 jam, lebih dari 2 jam. Jika dipaksa muntah, dokter. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Usia berapa? 2 bulan 2 minggu. 2 bulan 2 minggu. Ya, yang ingin ditanyakan Bunda Rahma, yang lebih baik pemberian ASI atau menyusui on schedule atau on demand? Gini, kalau menyusuin minimal 8 kali sehari atau setiap minimal setiap 2 jam sekali. Kecuali kalau pada malam hari biarkan dia tidur lelap sampai dia terbangun sendiri karena kecil atau haus untuk minta minum. Jadi kalau misalnya tadi usia 2 bulan 10 hari, biasanya per 2 jam, sekarang 2 jam lebih, monggo silakan, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau muntah mungkin perlu disendawakan. Triknya mungkin setelah mimik disendawakan, itu yang penting. Ya, jadi mungkin prosesnya namanya usia di bawah 3 bulan. Katup-katup dari lambungnya masih lemah, kemudian proses penyerapan juga masih proses pada belajar semua, akhirnya masih belum maksimal. Ya mundur setengah jam monggo silakan. Minimal 2 jam sekali dan 8 kali produksi urin banyak, artinya 3-4 kali atau mungkin lebih untuk urinnya. Saya kira tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kemudian ini pertanyaan terkait pemberian zat besi, dokter. Zat besi ya. Apakah kadar Hb yang kurang dari angka normal itu mempengaruhi kenaikan berat badan? Kemudian terkait dengan zat besi lagi, untuk nyebut merek ya dokter ya, zat besi merek Verlin. Berapa mili dok untuk anak usia 6 bulan dengan BB 5,8? Ya, yang terakhir bisa kita dosis 1-2 mg. Jadi kalau 5,8 sekitar 6 kilo, kita butuh sekitar bisa 0,1 milinya untuk Verlin itu 15 mg. Jadi bisa 0,6 sampai 0,8 boleh. Ya. Tapi kalau usia 6 bulan 5,8 ya. Ya, sih normal tapi agak mepet sedikit ya. Gizinya agak kurang sedikit, harusnya 6 kilo tapi masih relatif normal. Ya sekitar 0,8 boleh. Terus untuk zat besi apakah mengaruhi ke nafsu makan? Iya, bisa. Kenaikan berat badan, dok? Kenaikan berat badan tidak secara langsung, Apalagi zat besi ada yang zat besi murni, ada yang zat besi dengan kombinasi vitamin. Yang jelas seperti zat besi ada penelitian menyatakan bahwa dia akan meningkatkan membantu meningkatkan motorik, ya. Jadi yang biasanya di usia, karena saya punya ada penelitian belum jalan di usia memang 11 bulan, begitu kita disuplemen dia akan meningkatkan kemampuan berjalannya. Nah, begitu juga kemampuan motoriknya. Ya, jadi selain stimulasi dengan vitamin, multivitamin termasuk zat besi akan meningkatkan fungsi motoriknya. Untuk meningkatkan berat badan langsung tidak.
Nah, berat badan langsung ya memang nutrisinya. Nah, cuma kalau udah makan, kemampuan motorik mengunyah ya kan bisa ditingkatkan secara tidak langsung dengan pemberian zat besi. Kalau HB dokter, kalau apakah itu juga HB, pengaruhnya kenaikan berat badan? Gini, HB rendah, pengaruhnya dia akan salah satu tanda-tanda daripada anemia, dia akan lebih malas, lebih banyak tidurnya. Nah, ini akan menjadi kemampuan untuk proses makan akan terganggu dan proses untuk tumbuh dan perkembangannya otak akan terganggu. Nah, makanya kita harus memberantas suatu anemia defensi zat besi. Ini akan menyebabkan anak kita kurang pandai dalam segi kognitifnya, ya. Jadi anak kita jadi loyo, ya. Makanya kita sama-sama, nah, selalu orang tua itu, dok minta vitamin untuk kepandaiannya, ya, yaitu ya besi. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bunda Friska, usia anaknya 6 bulan, BB-nya 5,8, di usia 4 bulan 5,3 kilo sampai usia 5 bulan. Anaknya mengalami malabsorpsi lemak karena infeksi saluran pencernaan. Nah, apakah anak saya tetap ASI? Mohon maaf. Bagaimana jika ingin mengetahui apakah anak saya sudah kebal dengan alerginya? Apakah saya harus memberikan sufor sampai alerginya hilang? Ya, jadi kan sebenarnya terapi yang baik untuk alergi susu sapi sebenarnya ASI, ya. Kalau formula yang bebas alergen atau seperti kalau yang parabenar dengan apa itu jadi asam amino. Nah, makanya saya sampaikan kalau ada gangguan alergi memang terjadi berat badan yang agak kurang karena apa? Banyak makanan. Ini usia berapa ini? 5 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya, itu harus tetap. Kalau ASI ya, kalau saran saya ASI aja, ASI lebih diberikan. Dengan 6 bulan berat badan 5,8 masih nggak parah-parah bener. Kalau Anda kasih formula tambah nggak karu-karuan, artinya apa? Apalagi ada riwayat malabsorpsi dengan mungkin kausanya alergi susu sapi. Ya, kalau memang Anda berikan susu formula, yang saya sampaikan adalah yang ekstensif hidrolisat seperti Brextimil dengan MCT. MCT itu lemak yang bisa diabsorpsi langsung tanpa proses metabolisme yang berputar-putar. Jadi langsung diserap dengan baik, dia akan cepat gemuk, ya. Tapi kalau ada ASI lebih bagus ASI. Tapi saya sudah lihat berat badannya juga nggak terlalu drop banget ya. Dan ya, saat ini kan ada MPASI. Nah, coba kita dengan MPASI. MPASI kita sesuaikan dengan melihat apakah yang alergi yang berat jangan diberikan. Ya, seperti telur jangan dulu. Seperti ikan laut, salmon jangan dulu. Ikan tawar tapi boleh. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi memang kalau untuk bayi-bayi yang memang ada kecenderungan alergi, silakan tetap ASI ya dokter ya. Untuk mengurangi risiko alerginya. Iya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kalau anak sudah usia 1 tahun ke atas, dokter, apakah lanjut ASI atau perlu sufor? Jadi untuk 1 tahun ke atas, kan kita selalu promosi kita berikan ASI sampai usia 2 tahun. Nah, sebagai ibaratnya untuk sistem imunnya, bukan untuk kebutuhannya. Nah, kalau sampai usia 1 tahun berat badannya masih begitu kurang, ya misalnya gizi buruk aja, sementara proses makan tetap kita perbaiki masih belum berhasil, ya tetap harus kita tambah dengan susu formula. Ya, susu formula apa yang nutrisinya tinggi atau high kalori. Nah, kalau sampai usia tahun berat badannya bagus, nggak ada masalah, boleh diberikan sampai usia 1-2 tahun. Tidak harus ditambah dengan formula. Mau diperkenalkan boleh, misalnya persiapan mau hamil lagi dok, monggo, enggak masalah. Tapi ASI tetap diberikan. Kalau mau diperkenalkan formula ya enggak masalah, karena kita prinsip ASI eksklusif sampai 6 bulan dan ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun. Tapi kalau memang mau diperkenalkan untuk persiapan menyapih usia 2 tahun enggak masalah, perkenalkan formula, ya itu aja.
Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ada pertanyaan lagi terkait kebiasaan anak mengemut makanan, dokter. Nah, itu apakah, apakah itu makan yang bisa jatuh? ngemut bukan? Makan, tapi Mengemut. nggak dikunyah, ngemut, dokter. Iya. Ngemut. Oke. Nah, Yang itu tadi kan apakah, sampai ada tadi. Jadi, cara mengatasinya gimana, dokter? Iya, jadi ada gangguan proses mengunyah. Nah, makanya saya berikan perlu konsul medik, perlu konsul ke dokter Febri, kebetulan istrinya dokter Udi kan. Nah, jadi ada pasien seperti itu, ada namanya gangguan orofaring. Jadi proses mengunyah. Nah, ini harus dilatih. Orang rehab medik yang akan lebih tahu dengan trik, misalnya dikepal-kepal, ditaruh di pipinya, sehingga dia berusaha untuk mengunyah. Nah, kalau ini awal-awal akan memulai proses bicaranya. Seperti tadi ada yang langsung ditelan. Satu, proses. Dua, resiko tertelan, tersedak sangat besar sekali. Nah, ini harus dikunyah kan, dikunyah untuk melatih oromotornya. Nah, tadi ada yang sampaikan, Bu Bunas apa tadi ada gangguan oromotor. Ya, ini ada gangguan ngemut ini kurang bagus. Ya. Baik, jadi memang ketemu dengan dokter untuk melakukan evaluasi ya, Dok ya, kalau memang ada kondisi seperti itu. Oke, baik. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan terakhir ya, dokter ya. Iya. Jadi usia anak 7 bulan, 7 sampai 8 bulan berat badannya tidak naik, dokter. Apakah hal ini normal? Apakah perlu tambahan vitamin atau formula? Nah, sekarang nggak naik, misalnya berat badannya berapa? 6,5. 6,5 ya 7 sampai 8 bulan 6,5. Satu, kita evaluasi dulu pola makannya, jadwal makannya, variasi makannya, rasa dari makannya, serta teksturnya harus kita perbaiki. Dia masih tim disaring dengan porsi kalau usia 7-8 bulan sekitar 125 sampai 150 mili per porsi makan. Kalau enggak paling 100 lah, 100 mili. Dan rasanya kita perbaiki. Coba kita perbaiki dulu ya pola makannya. Kemudian ASI tetap dilanjutkan. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak ya misalnya udah nutrisinya banyak, ya ASI udah banyak cukup ya perlu disuplementasi dengan formula, silakan, tidak ada masalah. Baik. Ya. Baik, dokter. Kemudian dari Bunda Jenny, dokter, ini usia bayinya saat ini 3 bulan, 6 bulan, dokter, usianya. Riwayatnya usia 2 bulan, BB-nya 6,4, BB lahir 3,6. Kenaikan kurvanya bagus. Saat usia 3 bulan, kenaikannya hanya 400 gram. Grafiknya turun. Sampai usia 6 bulan, kenaikannya hanya 200 gram. Nah, apakah kondisi grafik yang menurun seperti ini akan mempengaruhi stunting? Ya, jadi tadi usianya 3 kilo. Usia 2 bulan ya, 6 kilo ya? Iya, dokter. Usia 2 bulan, 6 kilo usia kan? Usia 2 bulan, 6 kilo. Nah, usia 2 bulan, 6 kilo. 3 kilo ditambah, ini masih mungkin. 2.400, 3 kilo, 6 kilo, oke. Banyak, bagus banget itu. Kemudian di usia 3 bulan naiknya 400. Naik 400. Ya masih relatif normal, ya masih kurang ya. Mungkin dia 3 bulan sudah mungkin tengkurap. Ya, udah belajar aktivitas. Otomatis satu, walaupun ASI-nya banyak, naiknya sedikit, tapi sedikitnya artinya dia masuk ke harusnya dia dengan berat badan lahir 3 kilo, dia usia 4 bulan sekitar 6 kilo lah, 6,5 kilo. Nah, kemarin saat awal 2 bulan 6,4. Kemudian dia landai turun ke naiknya 400. Berarti masih hampir 7 ya? Hampir 7. Naiknya kan 400 tuh. 400 di usia 3 bulan, iya, dokter. Ya, di usia 3 bulan dari 6,4 6,7. Masih bagus sekali, tidak ada masalah. Usia 6 bulan kenaikannya 200 per bulan. 200 per bulan ya nggak masalah. Dia karena aktivitasnya masih
Kalau dari grafiknya saya lihat masih bagus. Cuma ini ya mungkin kita evaluasi lagi aja. Nanti setelah 6 bulan kan kita harus MPASI. Kalau saya lihat grafiknya, walaupun dia menurun, artinya menurun sekali, memang harus kita curigai apakah ada sakit di saat itu, ya, di saat itu ada sakit, atau aktivitas dari usia 3-4 bulan itu kan tengkurap ya, belajar tengkurap. Dia maksimal sekali. Sehingga kalori yang masuk banyak dipakai untuk makanan yang masuk banyak dipakai untuk kalorinya, untuk tengkurap. Jadi guling-gulingnya. Jadi usia 3-4 bulan, kalau anaknya bagus, dia akan guling-guling semakin aktif, ya. Nah, tapi di saat itu apakah ada sakit, fase sakit di saat itu? Kita harus tahu. Nah, tapi kalau melihat kurvanya masih bagus aja sih. Jadi, terus apakah pengaruh jadi stunting? Ya kalau dia turun-turun terus, memotong garis potongnya bisa dia terjadi stunting. Artinya stunting itu begini, pengertian stunting di bidang gizi adalah kekurangan asupan kalori nutrisi yang kronis. Awalnya yang terpengaruh adalah berat badan yang akut. Kekurangan nutrisi kalori yang bersifat lama atau kronis akan mempengaruhi ke tinggi badan sehingga terjadilah stunting. Nah, makanya setiap bulan kita harus evaluasi antropometriknya, berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Jadi itu. Ya. Baik. Baik, dokter. Jadi sebenarnya mungkin apa sih dokter yang bisa disimpulkan ya atau yang bisa dilakukan oleh bunda-bunda saat mendapati si kecil ternyata pada usia tertentu kenaikannya tipis berat badannya, kemudian sudah diupayakan macam-macam tapi ternyata nggak naik. Nah, mungkin bisa disimpulkan dokter apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Satu, kalau kita mendapati anak kita sulit naiknya, kita kembali ke tetap proses pembelajaran aturan daripada makan. Kita apakah udah benar nggak kita perbaiki aturan pola makan kita, ya. Selain kita evaluasi apakah anak kita sakit nih, apakah ada sakit yang kronik, kita nggak tahu, nggak sadar seperti TB atau infeksi saluran kencing, ada nggak? Nah, kemudian kalau nggak ada ya kita kembali ke aturan dasar daripada pemberian pola makan. Apakah pola makan kita, anak kita udah sesuai, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 3 kali jadwal makanan utama, ada 2 jadwal makanan selingan, ya. Kemudian lingkungan di pola makannya bagaimana? Mendukung atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Jangan proses makan ini juga suatu momok buat anak kita. Sehingga pas proses makan malah dia mogok. Ya. Kemudian prosedur makan kan dorong anak ini untuk belajar makan sendiri. Jadi misalnya berantakan tidak apa-apa, misalnya dengan finger food kalau sudah bisa memegang makanan, kemudian dengan sendok sendiri, walaupun aslinya berantakan. Nah, nanti kita bantu diarahkan. Nah, ini akan meningkatkan kemampuan keterampilan belajar makan, sehingga dia setahun sampai 2 tahun dia makan sendiri. Nah, itu ya, jadi harus kita kembali ke sana. Kesimpulannya ya, memang kita belajar aturan feeding rule daripada anak. Baik, jadi kalau misalnya hasil evaluasinya memang ada hal yang harus diperbaiki, misalnya ada sakit atau ada kondisi fisiologis, harus diperbaiki ya dokter ya, harus diterapi istilahnya seperti itu ya dok. Terapi di atas itu. Ya, baik, terima kasih dokter Arif. Ngobrol kita siang hari ini sangat-sangat bermanfaat buat bunda-bunda yang bergabung siang hari ini dokter, karena ternyata dari cerita-cerita dari pertanyaan yang masuk ini pertanyaannya dan pengalaman juga hampir sama, kekhawatiran bagaimana mengatasi kenaikan berat badan yang susah pada anak-anak. Baik dokter, terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Sebelum menutup acara dokter, mungkin ada satu pesan khusus nih buat bunda-bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Oke, pesannya satu, ASI harus Anda berikan sampai usia ASI aja 6 bulan eksklusif, dan bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Dan setelah 6 bulan harus MPASI, jangan terlambat, jangan terlalu mendahului. Ya, jadi banyak gangguan makan karena MPASI yang dini atau MPASI yang terlambat.
Jadi harus sesuai 6 bulan dengan mematuhi pola makan, aturan makan yang sesuai. Satu, ada penjadwalan. Dua, lingkungan yang menyenangkan. Dan prosedurnya kita belajar dorong untuk dia makan sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada distraksi daripada gangguan makan. Ya. Nah, dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Tapi saya kira untuk diskusi siang ini sederhana, tapi memang banyak kenyataannya yang terjadi miss ya, kekurangannya. Saya sebenarnya juga sama-sama belajar, artinya kita menggali ilmu dari kita simpo ataupun pengalaman yang bisa kita share di sini. Terima kasih Mbak Didi kesempatannya. Baik, terima kasih Dr. Arief untuk sharing ilmunya yang pastinya sangat bermanfaat baik keluarga maupun bisa di-share dengan sesama bunda-bunda. Nah, bagi ayah bunda yang hari ini bergabung dan masih ingin konsultasi atau ngobrol lebih banyak dengan Dr. Arief, monggo bisa datang ke kami di Rumah Sakit Bunda Kendang Sari. Dr. Arief praktek setiap hari Senin pukul 15.30 sampai 17.30, kemudian hari Rabu 15.30 dan sampai 17.30 dan hari Jumat jamnya sama 15.30 sampai 17.30. Jadi mau bisa ngobrol lebih banyak mungkin dengan Dr. Arief. Dr. Arief juga melayani telemedicine ya, Dokter? Iya. Ya. Untuk telemedicine Dr. Arief, sebentar saya cek jadwalnya. Hanya hari Jumat aja. Ya, hari Jumat jam 15 sampai 15.30. Ya. Nanti informasi selengkapnya tentang jadwal Dr. Arief bisa menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 113. Baik, terima kasih sekali lagi untuk mudah-mudahan yang sudah bergabung juga untuk Dr. Arief. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam program online talk siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk semua ayah bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Didi. Semua ibu-ibu terima kasih. Assalamualaikum.